are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. No matter what I'm gonna face tomorrow. I build my life on everything you say. Turn the light on, now I see forever. The path is clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus, I trust you. I trust you. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Things break. Shake, shake, shake. Shake, shake, as the world shakes. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Things break. Shake, shake, shake. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang di rumah shalom. Shalom. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi ya dengan Kak Sandy, Kak Rosa dan Kak Kalista pada minggu hari ini. Kak Sandy sangat bersyukur sekali melihat adik-adik senantiasa antusias. Setiap hari, setiap minggu Kak Sandy dapat laporan, report dari guru-guru sekolah minggu yang lainnya kalau kalian juga antusias. Yang belum antusias, mulai dari sekarang kita harus sama-sama antusias. Ya, kita Amin. menyanyi buat Tuhan, Yes. kita menari buat Tuhan Amin. sama-sama. Yeah. Oke? Oke adik-adik? Nah, Ya. sebelumnya kita mau sama-sama masuk hadirat Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, kita sama angkat pujian ini. Kita katakan, Bapakku datang padamu. Karena setiap hari kami merindukan Tuhan. Setiap bangun pagi kami juga merindukan Tuhan. Dan sore malam hari kami merindukan juga Tuhan. Untuk itu kita mau sama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita angkat sekali lagi adik-adik, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
matanya adik-adik, lipat tangannya. Kita mau menghadap Tuhan. Minggu ini, pagi yang cerah ini, kita mau bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama naikkan roh kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Yesus Kristus yang kami sembah, kami mengucap syukur. Karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan nyata atas hidup kami. Tuhan, sebagaimana pagi hari ini kami mau menyambut hari di mana hari Yesus yang sungguh mendatangi setiap kami. Biarlah setiap anak-anak kami saat ini juga Tuhan boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan yang setiap hari, setiap saat kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau menikmati hadirat Tuhan, menikmati pujian Tuhan. Biarlah Roh Kudus menghampiri setiap adik-adik kami. Engkau memberikan roh yang taat kepada mereka, telinga yang mendengar, tangan yang memuji Tuhan, kaki yang bersuka cita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus beracara atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak Erokid berkata, amin. Yeah. Sekali lagi kasih ini mau katakan, tepuk Yesus. 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 Wow, sudah mulai terlihat, sudah mulai terdengar jelas, tapi kayaknya kurang kenceng ya. Sekali lagi, jangan mau kalah. Di sini ada kakak-kakaknya lebih kenceng. Kalian di rumah kalau bisa lebih kenceng, ajak mama papanya, oma opa ya di rumah ya. Sekali lagi, tepuk Yesus. 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 Yes, haleluya. Iblisnya langsung kabur kena tepukannya adik-adik ya. Haleluya, haleluya. Oke, kita angkat pujian ini. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mengatakan bahwa Yesus itu baik. Jangan lupa pada saat Yesus baik, jempolnya di atas. Oke, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, jempolnya Sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempol yang mana? Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tiada berkesudahan. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku
kasih ditanya, siapa yang sudah mulai sekolah? Sudahlah ya, sudah mulai sekolah ya. Artinya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam sekolah kita. Haleluya, haleluya. Kasih yang dipercaya, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ingat, masih buah roh. Dan selanjutnya firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Indah. Tapi sebelumnya kita akan menghadap hadirat Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita, mau menyiapkan telinga kita, mau menyiapkan mata kita, bahkan mau menyiapkan pikiran kita hanya untuk dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Kuasa salib Tuhan sungguh luar biasa yang sudah menyelamatkan setiap hidup adik-adik dan adik kita semua. Untuk itu, mari kita serahkan hidup kita hanya untuk Tuhan, menyerahkan seluruhnya hanya untuk Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati setiap kami, setiap adik-adik semua. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi dari awal dengan sungguh-sungguh. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosa.
dari kami muda Yesus, kami mau berikan hanya untuk Tuhan. Ini kami Tuhan, ini anak-anak Erokit ya Tuhan. Kami mau berikan hidup kami hanya untuk-Mu Yesus. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Kuasa salib-Mu Tuhan, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Kuasa salib-Mu pulihkan ku. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya karena kuasa salib-Mu kami dipulihkan. Hanya karena kuasa salib-Mu kami dimerdekakan. Hanya karena kuasa salib-Mu Tuhan kami menjadi pemenang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Anak-anak Erokits milik Tuhan Yesus. Anak-anak Erokits milik Engkau, kepunyaan Engkau ya Bapa. Biarlah kami mau serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami mau diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan kami percaya Tuhan, Yesus sendiri yang menuntun setiap hidup anak-anak Erokit dan kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Erokit berkata, amin. Haleluya, haleluya. Shalom adik-adik. Ya, berjumpa lagi dengan Kak Indah. Hari ini ada sesuatu yang lain bukan? Kak Indah mau jadi seorang chef. Yuk, sebelum kita mulai ibadah untuk kita belajar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau adik-adik diam di tempat. Apa nih yang akan kita dapat hari ini? Tutup matanya, lipat tangan, ikutin Kak Indah berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami mau belajar. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, berikan kami hikmat-Mu untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Ya, haleluya, amin, luar biasa. Adik-adik lihat, hari ini ada banyak sekali properti Kak Indah ya. Ada banyak sekali. Nah, Kak Indah mau berbicara tentang buah roh yang ke-8. Apakah itu? Tentang? Coba sebutkan. Yang suaranya paling keras. 1, 2. Ya, tentang kelemah lembutan. Apa sih lemah lembut itu? Apakah dia orang, kalau dia lemah lembut, oh iya, oh nggih, kalau orang Jawa ya. Apakah orang yang mempunyai hati yang penuh dengan lemah lembut itu, aduh, kayak banci orang yang gemulai begitu ya. Laki-laki yang, Kak Indah kalau anak laki-laki masa aku harus lemah lembut? Harus ternyata. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Yuk sebelumnya kita buka di dalam Efesus 4 ayat 2. Kita buka Alkitab kita. Sudah dapat belum? Efesus 4
ayat 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke, kita baca dalam Efesus 4 ayat 2. Dicatat ya, dicatat. Efesus 4 ayat 2. Ayat 2, catat di dalam otak kalian, di dalam pemikiran kalian. Efesus 4 ayat 2. Nah, siapa sih tokoh yang terkenal? Ada banyak tokoh-tokoh terkenal. Salah satunya nanti ada. Nah, Kak Indah sebelumnya Kak Indah mau berbicara tentang apa sih lemah lembut itu, ya. Sikap yang lemah lembut itu yang seperti apa? Ternyata orang yang lemah lembut itu ada dalam contoh dalam Alkitab ada. Kita lihat di dalam Alkitab ada contoh gambar ini. Itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah rasul yang dari golongan orang yang pandai, orang pintar. Apakah dia orang miskin? Dia tidak. Dia orang dari kaum yang intelek. Rasul Paulus ini adalah orang yang lemah lembut. Apakah dia perempuan? Dia laki-laki. Tetapi Rasul Paulus ini orangnya tegas. Ya, dia kalau A, A, B, B. Sewaktu ada di suatu tempat ada yang dia mendengar, oh Rasul Paulus sedang di satu kota, tetapi dia mendengar di kota lain terjadi perselisihan. Satu dengan yang lain gak mau saling bicara karena mereka marah. Wah, Rasul Paulus bikin surat, set, kirim surat ke sana. Harus berdamai, ya. Kalau kalian gak mau damai nanti nama Tuhan gak ditinggikan, ya. Seperti itu. Nah, sikap orang yang lemah lembut itu bagaimana? Ternyata orang yang lemah lembut itu penuh dengan penguasaan diri. Penuh dengan penguasaan diri. Penuh dengan penguasaan diri sama. Rasul Paulus ini walaupun, ini Rasul Paulus dulu, dia dimaki. Wah, dikatain, kalau dimaki-maki itu bukan kata-kata yang aduh kamu baik, kamu enggak. Tapi waktu Rasul Paulus dimaki-maki itu adalah kata-kata yang bikin hatinya sedih. Waktu dia dimaki-maki, wah dengan hal-hal yang membuat dia hatinya hancur. Tapi apakah Rasul Paulus melawan? Apakah dia balas dengan memaki? Apakah dia balas dengan kata-kata yang kasar? Tidak. Rasul Paulus malah dia diam. Dia malah memberkati. Tuhan, aku memberkati si A yang suka ngatain saya ini. Kita belajar dari Rasul Paulus. Mungkin Kak Indah dulu pernah dikatain. Kak Indah waktu masih pertama Kak Indah belajar di gereja GKRI Gloria. Kak Indah sedang rajin-rajinnya belajar tentang Alkitab, firman Tuhan. Wah, tapi ada orang yang tidak suka dengan kerajinan Kak Indah belajar Alkitab. Setiap kali lewat dibilang, "Cih, sok suci." Cih, sok suci, sukanya kayak orang baik aja, dikituin. Coba adik-adik, kalau kita dikatain begitu, bagaimana? Setiap kali Kak Indah mau buka Alkitab, cih, dikituin. Aduh Tuhan, Kak Indah sedih. Tapi Kak Indah karena waktu itu sedang belajar firman Tuhan, Kak Indah cuman diam. Kak Indah masuk kamar berdoa. Tuhan ampuni dia Tuhan, saya mengampuni dia. Apakah Kak Indah membalas marah juga? Tidak. Jadi karena Kak Indah hanya berdoa,
Akhirnya tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi perang mulut, ya semua damai. Nah, itu sikap yang lemah lembut. Apalagi yang kedua, sikap lemah lembut ini adalah contohnya nih sikap yang rendah hati. Rendah hati itu berarti tidak sombong, ya, tidak sombong. Mau mengakui orang lain tuh bisa. Wah, Kak Kalista hebat loh kalau menyanyi, bagus loh, ya. Nggak usah ngatain, Kalista kamu cuman bisa begini doang, aku dong lebih, ya. Seperti itu nggak boleh. Ternyata kita harus rendah hati. Orang lain bagus, kita harus berani ngatain, wah kamu bagus, kita berani memuji. Itu adalah orang yang rendah hati, mau mengakui orang lain hebat, lebih hebat. Lalu yang selanjutnya ketiga, orang yang lemah lembut itu ternyata adalah orang yang mau diajar. Mau diajar. Nah Kak Indah mau nih, hari ini bagaimana tentang mau diajar? Kak Indah mau praktekkan nih, ada stik keju, karena sudah habis dimakanin, stik kejunya tinggal dikit nih ya, karena enak ya. Nah stik keju ini yang sepertinya kayak gini, tapi ternyata ini butuh proses anak-anak ya. Ya lihat, kalau membuat stik keju kita butuh tepung tapioka. Nih ada tepungnya, harus pakai, ada menteganya, harus pakai telurnya. Jangan lupa harus, karena namanya stik keju harus pakai keju. Ya, ini yang utama. Nah, apakah kalau bahan-bahan tersebut hanya ditaruh saja, dijadiin nih seperti ini ya. Apakah ini Kak Indah sudah ada sagunya nih. Nah, apakah sagu aja udah jadi? Tidak. Ternyata sagu harus dicampur dengan mentega. Ya, sagu dicampur dengan mentega, dicampur juga dengan telur. Ya. Dan kalau sudah dicampur dengan telur harus dijadikan satu di sini. Nah, kalau sudah dijadikan satu, jangan lupa nanti kita harus aduk. Pertama diaduknya pakai kocokan. Ya, dikocok dulu. Misalkan pertama dengan telur nih, Kak mau pecahin telur dulu. Enggak apa-apa kan? Oke, kencang enggak apa-apa, enggak apa-apa. Anak-anak dengar ya. Dengar kan, Mos? Oke Kak, it's okay. Nah, terima kasih Kak Rosa. Nah, oke. Pertama telur. Nah, telur yang sudah Kak Indah pecahkan, apakah telur hanya diginikan saja? Ternyata tidak adik-adik, harus dikocok dulu. Nah ini adalah namanya proses. Orang yang mau diajar harus mau dikocok kayak gini. Apakah dikocok itu enak? Sakit. Sakit. Orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan pasti akan mengalami sakit hati, akan mengalami bagaimana rasanya dimaki-maki, bagaimana rasanya diejek, bagaimana rasanya dilecehkan, bagaimana rasanya kita dibuat direndahkan, itu proses ya. Sama telur yang dicampur dengan sagu, ya dengan sagu sedikit-sedikit. Nah ini akan diaduk terus sampai terjadi adonan itu nanti kalis. Dan nanti butuh lagi proses yang selanjutnya adalah proses penggorengan. Itu proses yang paling
menyakitkan. Paling digoreng itu nggak enak. Digoreng itu membuat kita panas sekali. Tapi hasil dari panas itu apa? Hasil dari panas itu adalah keripik yang renyah, yang enak karena ada kejunya. Nah itu adik-adik ya, proses untuk menjadi kita orang yang lemah lembut tadi. Nah kira-kira nih, tadi ada tokoh kita Paulus, selanjutnya ada tokoh selanjutnya lagi. Nah dia anak muda yang wajahnya kemerah-merahan, tampan, ganteng ya. Dia sukanya mengembalakan domba di padang gurun. Senang sekali dia memainkan kecapinya, memuji Tuhan. Siapa dia? Ya, dia adalah Daud. Dengan lagu yang favorit adalah Tuhan adalah gembalaku. Dia sambil memainkan kecapinya, dia menyanyikan lagu itu dan itulah Daud. Kenapa sih Daud dia disebut orang yang lemah lembut? Ya, ternyata adik-adik, Daud ini punya anak. Ya, anaknya Daud itu adalah orang yang mengutuk Daud. Anak-anak, coba kenapa sih masa anaknya mengutuk bapaknya? Boleh tidak seperti itu? Ternyata tidak boleh anak-anak ya, dosa ya. Dikutukin, wah dikatain hal nanti kamu akan jadi anak tidak diberkati, kamu nanti akan jadi anak bodoh, anak begini begitu. Seperti itu. Wah, apakah Daud menjadi anak yang dia marah, dia pukul orang tersebut. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Daud orang-orangnya bilang, Tuhan, bagaimana kalau kita bunuh? Bagaimana kalau orang itu kita tangkap karena dia sudah mengutuki Tuhan? Daud bilangnya apa? Tidak usah. Tuhan memang membuat orang tersebut mengutuki aku karena mungkin aku melakukan kesalahan. Biarkan dia mengutuki karena Tuhan memang membuat orang tersebut mengutuk supaya aku sadar akan kesalahanku. Itu Daud. Ya, seorang raja, dia akhirnya menjadi raja, tapi dia tetap orang yang lemah lembut, tidak mau balas mengutuk. Ya, jadi anak-anak, kalau kalian dikutuk, dikatain orang tentang hal bego, apalagi jelek, apalagi lain-lain ya, ingat. Jangan kalian balas, apaan lo? Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita kemarin belajar tentang buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Sampai hari ini kita belajar tentang kelemah lembutan. Anak Tuhan harus lemah lembut. Seperti siapa? Ini dia tokoh kita yang utama. Siapa dia? Ya, Yesus adalah orang yang sangat-sangat lemah lembut. Ya. Kenapa? Waktu Yesus disalib. Yesus sebelum dia disalib, dia diapain? Dimaki, diludahin saudara ya. Diludahin loh anak-anak. Kira-kira kalau kalian diludahin, seperti itu. Ayo David, kamu pasti balas dendam kan? Akan gantian marah kan? Siapa lagi anak-anak kelas besar nih? Seperti siapa? Stephen, Jordi, kira-kira nih, Maxi, kalau ada yang ngatain kamu, dasar bego, seperti itu. Kira-kira balas dendam enggak? Gantian enggak ngatain?
Ada yang ngatain kebun binatang. Wah, adik-adik, kira-kira waktu Tuhan Yesus waktu dia diadili, dari dia diadili, orang sudah mulai banyak menghujat. Mulai dia dikatain hal yang tidak baik. Katanya anak Allah, mana? Wah, digituin. Terus diapain? Dipukul, dicambuk dengan cambuk berduri. Itu Yesus. Apakah Yesus itu dia balas dendam? Tidak. Dia tetap mau mengampuni. Dia bahkan waktu orang mengambil jubahnya, membuang undian. Yesus bilang apa? Tuhan ampuni. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti itu. Dan ada lagi satu tokoh lagi. Kak Indah ingat ada satu tokoh itu namanya siapa? Musa. Musa itu dia waktu dia di atas Gunung Sinai, dia menerima 2 loh batu. Dia menerima 2 loh batu, dia turun dengan membawa 2 loh batu dan waktu dia turun setelah 40 hari 40 malam, apa yang dia dapatin? Bangsa Israel menyembah berhala dan dia marah. Marah dia apa? Dilemparkannya. Akibat dari dia marah apa yang terjadi? Musa tidak dapat, Musa hanya ada di padang gurun terus. Dia tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Jadi adik-adik, ada beberapa penghalang dari kelemah lembutan. Hati yang lemah lembut itu ada beberapa hal. Yaitu 1, hati yang keras. Apa sih hati yang keras Kak Indah? Hati yang keras itu hatinya, kan kadang kita gini nih, sewaktu kita mau nyontek, siapa di sini pernah nyontek? Kak Indah dulu pernah nyontek, ya Kak Indah nggak malu, karena itu dulu, ya. Waktu Kak Indah mau contek, wah, duk, 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 duk. Hati Kak Indah itu kayak ada drum band, ruk, duk, duk. Waduh, keringat dingin. Udah gimana ini? Ya, nyontek tidak. Sewaktu mau buka buku di laci, hati satu lagi bilang, jangan, gak boleh nyontek. Aduh gak bisa, lupa. Jangan, jadi satu berkata, ayo buka. Satunya lagi, jangan. Nah, ternyata Roh Kudus ngingatin, jangan. Kenapa sih gak boleh buka, gak boleh nyontek? Kak Indah kan mereka tuh semua teman-temanku nyontek Kak Indah. Ternyata adik-adik, itu Roh Kudus ingatkan. Kalau kita nyontek, kita sama dengan mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Ternyata itu bikin kita mempermalukan Tuhan Yesus. Sebagai anak Tuhan, ingat, itu salib kita ya. Gak boleh kita nyontek, karena itu adalah dosa. Ya. Nah, mengapa hati kita bisa jadi keras? Karena gini, tadi misalkan hati kita keras itu merasa aku bisa kok, sombong, hati kita sombong kadang ya. Kecil kayak gitu mah, aku bisa, kecil. Ngapain? Suruh nyanyi, suruh mimpin pujian. Kayaknya nih tadi Kak Cindy, Kak Rosa, Kak Kalista di sini. Aduh kecil, mimpin pujian mah di depan kamera kecil kali. Tapi ternyata semua itu perlu latihan. Aku bisa, ya sewaktu dikasih mic coba nyanyi.
Yang ada suaranya nggak keluar ya. Nah ternyata kita yang merasa sombong tapi waktu kita dikasih kesempatan ternyata nggak bisa. Seperti itu kan, waduh ya. Jadi kita nggak boleh merasa sombong. Nah adik-adik, Kak gimana sih Kak caranya supaya hati kita, aku pengen sih Kak punya hati yang lemah lembut. Gimana Kak caranya Kak? Tuhan cuman gampang. Kita ada beberapa hal, yaitu dengan cara kita puasa. Puasa makan aku nggak bisa Kak. Ada yang gampang banget. Puasa yang awalnya tuh, puasa itu kan menahan keinginan daging, hawa nafsu kita. Apa? Nih, siapa di sini nggak punya gadget nih, nggak punya handphone? Siapa? Semua pasti punya. Nggak kecil, nggak besar, biasanya punya. Dan ini ternyata kita bisa puasa gadget. 1 hari, 2 hari. Coba adik-adik kalau kita mau mempunyai hati yang lembut, puasa gadget. Coba bisa nggak 1 hari saja tidak pegang gadget, handphone deh, tidak pegang handphone 1 hari. Itu puasa kamu. Ya anak-anak nggak apa-apa deh, nggak pegang handphone. Terus apa lagi? Tadi kita belajar dari pengalaman Musa tadi. Karena dia marah, ya kan, dia jengkel. Akhirnya dia banting 2 loh batu itu dan Tuhan nggak mau. Ya. Banyak Musa waktu memimpin bangsa Israel, kesalahan Musa banyak. Waktu Musa disuruh lagi memimpin bangsa Israel mau keluar dari Mesir, di gurun itu, padang gurun, Musa mereka kehausan. Mereka minta, Musa kami butuh minum, kami haus ini. Lebih baik kita kembali ke Mesir aja. Musa marah, jengkel. Kalian ini maunya apa sih? Tapi terus Musa datang sama Tuhan, mereka butuh minum, bagaimana nih Tuhan? Tuhan bilang apa? Pakai tongkatmu. Tunjukkan, pukul ke 1 kali aja. Tapi yang dilakukan Musa apa? Dia jengkel dengan bangsa Israel yang tuh mana ini kami haus, selalu menggerutu. Dia jengkel, dia pukul. Ya, bukit itu dengan tongkatnya bukan sekali tapi 2 kali. Nah, seperti itu Musa karena dia jengkelnya tadi. Akibatnya apa? Musa nggak bisa sampai ke tanah Kanaan. Musa hanya muter-muter di gunung, di gurun itu, padang gurun itu berapa lama? 40 tahun. Bukan waktu yang singkat, bukan sehari 2 hari, 40 tahun. Itu akibat dia marah tadi, jengkel tadi. Ya, belajar dari Musa, boleh nggak kita jengkel? Setiap kali kita mau marah, kita tarik nafas. Kayak kemarin kita Kak Indah kan belajar, sabar. Sabar, kalau mau marah, tarik nafas, pegang dadanya, sabar. Itu tadi puasa, yang kedua kita belajar dari Musa, dan yang ketiga menyangkal diri tadi. Ya, menyangkal diri. Apa ya menyangkal diri contohnya? Hal yang enak-enak deh. Paling enak adalah kayak tadi, main game. Kalau sudah main game, aduh sampai lupa makan, lupa minum, lupa ngapa-ngapain, gak ada bantu orang tua. Aduh sebentar mama ini gangguin aja. Ternyata adik-adik, itu yang harus kita lakukan. Menyangkal diri. Oh waktu lagi main, Amos tolong mama beliin cabai. Baik ma, letakkan. Nah seperti itu kita menyangkal diri, kita ikutin.
Apa kata mama? Oke, nurut. Kira-kira kalau kita nurut, apa sih? Ada nggak hasilnya? Ada, mamanya bisa masak dengan enak, nggak pakai marah-marah. Ya, semua makanan tersaji dengan tepat waktu. Coba kalau kita nggak mau disuruh mamanya. Wah, bisa-bisa makan siang kita jadi terlambat. Gara-gara apa? Kita disuruh nggak mau. Ya, nah adik-adik, seperti tadi dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu, apa? Yang keras, hendaklah kamu selalu rendah hati. Terus setelah rendah hati, lemah lembut dan sabar. Itu Tuhan mau kita selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Sabar terhadap segala apapun. Hal yang tidak enak. Aduh, mama ini ya selalu mengganggu aku ya. Gak apa-apa adik-adik. Mama mengganggu itu kadang karena kamu terlalu asik dengan handphone. Mama mau ingetin itu. Mama dipakai Tuhan untuk mengingatkan kamu. Stop, berhenti. Jangan main handphone. Tapi dengar kata mamamu. Pengganti orang Tuhan dalam rumahmu adalah orang tua kamu. Salah satunya mama papa, mamamu. Jadi you must obey your mommy, ya. Obey your mom. Walaupun kadang gak enak nih mama kalau nyuruh nih, aduh suruh makan sayur pasti. Waduh paling gak bisa. Tapi sayur itu berguna gak buat tubuh kita? Berguna, biar tubuh kita sehat. Gak gampang sakit. Ya, jadi kalau disuruh makan sayur bagaimana? Harus mau. Karena itu bukti kita taat, menghormati Tuhan. Di rumah kita siapa? Oh ada orang tua, papi, mami. You must obey with them. Ya. Itu adik-adik ya, kita belajar lemah lembut. Jadi mari miliki dan kembangkanlah kelemah lembutan dalam diri adik-adik. Bukan berarti kita jadi orang yang lemah lembut, kemayu, enggak. Tapi kalau anak laki-laki, lemah lembut itu adalah pribadi seorang yang gentleman. Gentleman itu dia berarti, wow, kalau laki-laki dibilang kamu tuh gentleman banget, wah pasti. Ayo anak laki-laki yang udah besar, betul? Kamu kalau dibilang gentleman itu berarti kamu hebat, ya. Hebat karena kamu adalah orang yang gak malu minta maaf. Itu gentleman juga, gak malu minta maaf. Mau mengakui, wah kamu hebat, mau memuji. Itu kamu termasuk gentleman. Yuk mau jadi anak gentleman, anak laki-laki? Harus mau. Ya, anak perempuan harus lemah lembut juga. Ya, jadi lemah lembut apakah milik anak perempuan saja? Tidak. Anak laki-laki, anak perempuan. Kak Indah, kakak-kakak lain belajar tentang kelemah lembutan. Yuk kalau tadi lagunya mengatakan apa? Kita belajar dari lagu tadi. Boleh dinyanyikan Abang Amos? Refnya saja. Oleh karena salibmu Tuhan, seluruh hidupku milikmu. Ya, seluruh hidupku. Karena salib Tuhan, seluruh hidup kita miliknya Tuhan. Darah Tuhan menyucikan kita. Kuasa salibmu pulihkanku. Boleh minta tolong bantu Kak Neti, Kak Sandy. Kita mau nyanyikan refnya dulu, kita siapkan hati kita. Siapa adik-adik yang mau memiliki hati yang lemah lembut? Hari ini jangan keraskan hatimu. Lepaskan handphone. Kita mau belajar, kita mau berpuasa dari handphone. Kita belajar dari Musa. Dan kita belajar untuk menyangkal diri kita. Kita katakan, kita menyanyikan refnya saja. Haleluya Tuhan. Oleh karena salibmu Tuhan. Haleluya.
dengan sungguh-sungguh. hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu Oh darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu oleh karena salibmu Tuhan, oleh karena salib-Mu. adik-adik buang segala hal yang tidak baik dari kalian. Kita mau belajar karena salib Tuhan, darah Yesus sudah menyucikan kita. Kita mau mempunyai hati yang lemah lembut. Sekali lagi kita mau nyanyikan dengan lebih lembut. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Oh ya Tuhan, Rabasya katarala masya karala batakase. sucikan Amin Tuhan, sucikan setiap kami kuasa Tuhan. salib-Mu. Haleluya Yesus. Dengan lebih lembut lagi kita mau angkat tangan, kita katakan oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Amin Yesus. Tuhan, darah-Mu sucikan Yes Jesus. kuasa salib-Mu, Kuasa salib-Mu Tuhan, kuasa salib-Mu. Sekali lagi kita katakan kuasa salib-Mu Tuhan, kuasa salib-Mu. Pulihkanku. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita tutup mata kita mau angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Bahwa hanya salib Yesus, darah Yesus yang sudah menyucikan kita. Darah Yesus yang sudah memulihkan kita. Karena Yesus adalah chef yang membentuk kita. Yesus adalah penjunan yang membentuk hidup kita. Apakah adik-adik mau dibentuk dengan lebih baik lagi, dengan lebih bagus lagi oleh Tuhan? Mari saat ini angkat tanganmu, ikutin Kak Indah berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan, kalau aku masih suka marah, melawan kepada orang tua, bahkan membalas terhadap perkataan teman yang menyakitkan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sudah memulihkan aku. Engkau Allah yang sudah mau mati bagiku. Saat ini Tuhan, tanganku yang terangkat, aku mau saat ini darah-Mu Yesus membalut kami. Oh dalam nama Yesus, aku mau dibaharui Tuhan. Jadikan hatiku hati yang penuh dengan lemah lembut, kelembutan. Hatiku Engkau lembutkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus datanglah. Roh Kudus hadirlah memenuhi hatiku. Bertahtalah Engkau dalam hidupku. Agar aku semakin hari semakin menjadi anak yang penuh dengan kelemah lembutan. Seperti Yesus, contoh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak, pegang di dada kalian. Pegang dada kalian. Oh dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa buat anak-anak Erokid. Yang saat ini Tuhan, mereka mau diperbaharui,
Mereka mau dibuat hatinya menjadi hati yang penuh lemah lembut. Saat ini Tuhan, kami katakan dalam nama Yesus, turunlah roh lemah lembut dalam adik-adik kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau tidak hanya mau anak-anak besar, kelas besar yang Kau berikan kelemah lembutan. Tapi kelas tengah, kelas kecil pun, bahkan anak-anak bayi, Engkau memberikan hati yang lemah lembut Tuhan kepada mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadikan anak-anak Erokid, anak-anak yang sungguh taat, sungguh taat, sungguh taat kepada orang tua di rumah. Kepada guru-gurunya, kepada kakak-kakak pembinanya, mereka obey Tuhan. Karena Yesus sudah memberi contoh kepada kami. Yesus yang mau mati di kayu salib buat kami. Yesus yang adalah Tuhan mau menggantikan kami. Mau menghapus dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau membentuk hatiku. Engkau membentuk hati anak-anak juga Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati papa mama Tuhan, agar mereka juga menjadi pembimbing. Mereka boleh menjadi contoh di dalam mereka mempunyai hati yang lemah lembut. Di dalam mereka begitu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus memberkati mereka. Berkati mereka dalam belajarnya Tuhan, walaupun melalui daring. Kami percaya Tuhan tetap menjagai anak-anak, adik-adik kami ini Tuhan, dengan sungguh semakin takut akan Tuhan ada pada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin ya. Adik-adik jangan lupa ingat di dalam Efesus 4 ayat 2 harus selalu rendah hati, penuh kelemah lembutan dan sabar. Tuhan Yesus memberkati.